memang mau tidak mau kita menjalani normal yang baru ini dengan lebih sigap aja dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang bisa merasakan lagi kayak buka bersama, lalu ibadah bareng, ya, lalu juga puasa juga benar-benar bisa benar-benar menjalankan ibadah tuh tanpa rasa takut gitu ya. Kemarin kan kayaknya banyak banget bebannya gitu ya di tahun-tahun kemarin pas pandemi. Sekarang kayaknya lebih enak aja dan bisa bareng sama keluarga sih. Maksudnya keluarga yang dari jauh juga bisa bareng, bisa datang, bisa buka puasa bareng-bareng, menyenangkan. Kalau dulu kan kayak susah, apalagi kan ibu mertua saya tinggal di Singapura ya, jadi kadang-kadang susah buat ngajak dia bisa bareng-bareng gitu kan. Kita kesana juga nggak mungkin karena nggak bisa travel mana-mana. Sekarang enak. Berarti memaknainya spesial banget ya karena pada tahun ini bisa kumpul bareng. Iya, karena memang dari sebelum-sebelumnya juga memang pertemuan keluarga sih yang menjadi yang selalu ditunggu ya. Karena buat saya memang dari dulu di keluarga saya tradisi hari besar itu selalu menjadi sesuatu yang ditunggu. Mau itu Natalan, masih ada keluarga saya yang Natalan, ibu saya juga masih merayakan Natal, ya, lalu kemudian hari raya Idul Fitri, lalu kemudian anak saya juga yang paling besar dia juga Buddhis, masih merayakan Waisak dan segala macam. Jadi kita tuh tradisi yang selalu diingat adalah ketika kita kumpul bareng-bareng, sharing cerita-cerita ya, lalu ya itu tadi berbagi kisah-kisah yang membahagiakan setiap hari. Momen kumpul bersamanya itu kapan biasanya gitu dengan berbeda keyakinan masing-masing? Macam-macam ya, ketika Natalan semuanya kan kumpul pasti. Iya, kita kalau udah momen-momen itu langsung kita lupa kita siapa, kita berdiri di mana, kita agamanya apa, kita lupa. Ketika Lebaran itu begitu sama. Ketika Waisak pun begitu. Jadi kayak ya buat kita itulah pada akhirnya cinta yang mempersatukan kita gitu. Kedekatan hati kita yang mempersatukan kita. Agama itu urusan kita pribadi banget sama yang menciptakan kita. Tapi itu pasti di rumah mama nggak di Singapura atau Enggak juga. Kadang-kadang mama ke Jakarta, kadang-kadang kita yang ke sana. Target nggak sih di bulan puasa tahun ini? Nggak ada target ya, karena buat saya, apalagi kalau saya kan bertanggung jawabnya sama Allah ya, yang menciptakan saya. Saya mau puasa, mau enggak gitu kasarnya, tanggung jawab saya buat dia kok. Saya nggak ada urusan sama orang lain, orang mau ngomongin saya gimana, saya nggak ada urusan. Saya bukan beribadah untuk mereka dan buat mereka juga. Misi bulan Ramadan tahun ini seperti acara-acara kembali ketemu teman-teman. Ya. Acara ini senang karena Fahmi Indrawan itu sahabat saya, kita sahabat lama sekali, dan saya tahu sekali jatuh bangun dan sepak terjangnya dia di dunia fashion yang bisa dibilang, dia selalu bilang bahwa dia masih anak baru, tapi lihat apa yang dia lakukan sekarang. Ya, momen-momen seperti ini adalah momen-momen pemberdayaan, momen untuk selalu bisa memberikan support, memberikan dukungan. Saya selalu senang berada di acara-acara seperti ini, bangga gitu melihat perkembangannya, lalu kemudian juga bagaimana akhirnya bisa membuka kolaborasi dengan banyak pihak. Sekarang kolaborasinya banyak sekali gitu, senang aja. Banyak sharing juga nggak sih dengan teman-teman, tadi juga ketemu dengan Mas Ramsi, Mas Arif. Oh iya, mereka gimana pun juga di fieldnya masing-masing, mereka punya banyak sekali pengalaman yang jarang ketemu, tapi sekali ketemu ada pembicaraan berkualitas gitu. Saya nggak semuanya tahu field mereka gitu ya. Jadi berbicara dari field mereka, dari ranah mereka, dari cara pandang mereka, itu menarik buat memperkaya cara pandang saya sebetulnya. Marcel, untuk menu buka puasa sendiri favoritnya apa? Menu buka puasa, waduh banyak mas. Istri saya itu tukang masak, jadi lumayan banyak ya, banyak sih. Tapi biasanya kalau dia bikin menu buat buka puasa tuh, dia biasanya bikin satu minuman namanya air katira. Itu biasanya orang-orang kalau di masyarakat Melayu di Singapura selalu bikin itu. Air katira itu jadi bibit anggur, setahu saya. Bibit anggur, lalu kemudian dicampur ada pakai susu, pakai segala macam, saya lupa. Pokoknya itu seger banget kalau buat buka. Itu tiap hari mas? Menu favorit juga ya? Tiap hari ada?
Nggak tiap hari lah. Tapi dalam seminggu nih, kita targetnya seminggu aja. Dalam seminggu tuh pasti ada 3-4 kali harus ada. Kan harus ini dong, variasi. Tiap hari kira-kira bosan. Tapi harus bikinan istri ya, sulit. Iya, kalau saya iya. Minimal buka dulu di rumah, udah gitu terserah, udah gitu mau jalan-jalan sama teman-teman, mau buka lagi, terserah. Buka sambil sahur gitu. Tanggung. Berarti Mas Marcel puasa full. Alhamdulillah nih, alhamdulillah. Kemarin doang karena nggak enak badan 1 hari. Tapi sisanya lancar. Tapi biasanya untuk buka sendiri Mas Marcel untuk menunya itu langsung menu yang berat atau yang Saya nggak bisa. Saya harus makan sedikit-sedikit dulu. Terus biasanya habis itu saya sholat maghrib, habis itu baru. Itu pun sedikit-sedikit nggak bisa, nggak kuat ya. Tapi untuk buka puasa itu harus ada wajibnya kurma nggak sih? Bisa iya bisa enggak, tapi nggak wajib lah. Nggak wajib. Kalau pakai kata wajib nggak. Gorengan? Gorengan juga enggak. 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 Tapi adalah sekali-sekali gitu ya. Cuman di rumah karena udah ada masakan ya. Jadi nggak makan gorengan lagi gitu. Kecuali kepepet di luar gitu kan, lagi saya habis dari mana gitu. Karena terpaksa harus buka puasa di jalan, nah baru apa yang ada paksa. Tapi itu pun ya karena udah niatnya udah mau pulang gitu kan, di rumah udah disediain, oh bakal ada ini, jadi di kepala kita udah setting up tuh. Jangan keganggu lagi sama yang lain gitu. Berarti yang dikangenin dari Ramadan kalau buat Mas Marcel adalah masakan istri ya, sama yang Oh iya, betul. Kalau yang lain kan gorengan. Iya. Bukan nggak suka, bukan mendiskreditkan, tapi karena sudah ada setupnya begitu, ya. Dan apalagi kalau dia udah misalnya bikin rendang, terus sambal gorengnya dia itu, karena dia kan beda. Rendangnya dia tuh beda, nggak kayak rendang yang kayak kita biasa makan. Rendang Melayu tuh lain. Begitu sambal gorengnya juga lain. Sambal gorengnya tuh kering, ada yang kita kering banget. Terus udah gitu kalau dia lagi masak kari juga, dia pakai roti jala, ya kan? Jadi kayak apa ya? Dan buat saya ibaratnya tuh rendang tuh kayak kryptonit gitu. Jadi kalau Superman kena kryptonite kan dia masih lemes-lemes gitu. Saya pada kena rendang udah selesai aja. Lupa sama yang lain. Berarti kan tadi ada perbedaan rendang yang Melayu sama rendang biasa ya. Tapi Mas Marcel sendiri lidahnya cocok aja. Cocok. Saya kalau makanan Asia cocok. Saya orangnya nggak terlalu banyak ribet kalau makanan. Saya makan aja. Sebenarnya untuk sahur sendiri, kamu tipe yang last minute atau yang menyeper waktu sih untuk Nyeper mas, karena saya biasanya kalau sahur itu bangun nggak langsung makan berat, saya makan buah dulu. Nah setelah makan buah biasanya kan tunggu 15-20 menit untuk baru makan berat. Dan itu enaknya apa? Kalau udah makan buah, lalu kasih spare sekitar 15-20 menit, biasanya udahnya makannya nggak banyak. Gitu. Jadi sahur seperlunya aja. Bukan yang jadi begah gitu, yang kebanyakan gitu. Enggak sih. Mas menjelang lebaran nih udah ada persiapan apa? Ibu mertua saya mau pulang, mau stay di sini, cukup lama. Jadi ya senang aja bisa merayakan bersama beliau, karena beliau kan juga di Singapuranya udah sendirian ya, tinggal sendiri. Sekarang dia juga di sini dan kemungkinan tinggal cukup lama di sini. Senang aja. Mertua yang kesini ya, bukan Mas Marcel Iya. yang mudik ke sana. Yes. Sebelumnya juga gitu, cuman kalau cuman ke sana dia cuma sendiri juga, akan lebih baik dia kesini aja. Jadi kita rame-rame di sini gitu. Kita bisa jalan-jalan, nanti bisa mungkin ke tempat keluarganya dia di Cirebon, bisa ke Bandung, bisa ke rumah saya gitu kan, bisa kemana-mana. Udah ada rencana mau ngajak kemana aja? Wah, ibu mertua saya itu sangat mandiri orangnya. Kemarin aja dia udah bilang, saya mau cari cara gimana caranya saya akan naik kereta ke Cirebon sendiri. Jangan temenin saya, jangan pesankan travel, saya mau jalan sendiri naik kereta. Ibu saya itu sangat, untuk umur 74 tahun, seorang perempuan, dia sangat istilahnya apa ya, mandiri sekali sih. Nggak mau nyusahin orang, ibu mertua saya. Tapi nggak khawatir Mas? Kalau saya khawatir, tapi kalau anaknya mungkin ya, tapi that's mama gitu. Mama tuh begitu. Tapi kalau saya no. Udah kita ada supir, kita ada kendaraan. Antar aja dia mau kemana, selama nggak ke ujung dunia kan. Mas, tapi kalau momen baju couple di saat hari raya tuh ada Mas jarang? Oh iya, sangat. Gini, Darima itu sangat loyal pada tradisi Melayu ya. Kayak kita setiap hari raya pasti kita pakai baju Melayu. Yes, kita tinggal nentuin aja warna.
tahun ini warna apa ya, ini warna apa ya. Dan saya biasanya udah nurut aja, dia bilang tahun ini warna ini ya, tapi ya udah nurut aja. Oke, siap. Tahun ini warna apa nih Mas? Oh jangan, nggak boleh kasih tahu. Tapi di desainer itu terutama nggak? Atau dapat support dari teman-teman gitu? Oh enggak, Teman-teman. brand enggak, kita pulang ke Singapura kita cari. Tapi Bali Mas sendiri nggak yang tipe ribet cari bahan terus juga. Dia cukup spesifik ya, cuman dia kalau udah mau itu memang nggak bisa diganti itu. Ada kan yang udah kalau kita ilfeel, kalau dia ilfeel tuh begitu udah misalnya nggak bisa atau nggak ada gitu, males. Kalau saya masih ya udahlah yang ada aja apa gitu. Yang penting kan kita warnanya sama, oke. Ya itu kepikiran tuh. Itu tertata banget ya. Iya, ya untuk perusahaan itu lumayan. Ada tradisi bagi-bagi angpau nggak sih? Oh iya jelas. Kemarin aja kita bukber sama tim 1 ya, tim olahraganya Barima kan. Itu kita kasih angpau semua masing-masing. Kita kasih angpau. Berarti udah nyiapin pecahan-pecahan Oh iya. baru ya? Apalagi kan kalau anak-anak kita, ponakan-ponakan saya datang, pastilah siapapun yang hadir, nanti supir saya misalnya hadir atau anak-anaknya, udah pasti. Kenapa? Oh iya, nuker duit lah, pasti. Ya. Kemudian